Pemirsa Khazanah, seorang anak di Takalar, Makassar, Sulawesi Selatan tega menebas tangan orang tuanya karena orang tua mengambil dan memakan mangga milik sang anak. Peristiwa ini terjadi pekan lalu saat sang ayah ingin makan mangga, lalu teringat dengan mangga yang disimpan anaknya yang ternyata sudah matang. Lalu dia ambil dan memakannya. Mengetahui hal ini sang anak naik pitam, lalu mengambil parang dan menebas tangan ayahnya. Peristiwa yang sangat miris. Bagaimana mungkin seorang anak bisa menganiaya orang tua hanya karena satu mangga? Tapi itulah yang terjadi. Sebenarnya orang tua menempati posisi yang tinggi dalam tradisi kita. Lihatlah bagaimana etika dan sopan santun terhadap orang tua sudah diatur dalam tradisi yang ketat. Tentu semua ini bukan tradisi biasa karena bersumber dari sari ajaran agama kita. Persoalan yang memang terkadang muncul di masyarakat, apakah orang tua boleh mengambil harta milik anak tanpa izin? Perlu difahami, anak adalah milik orang tua, hartanya juga milik orang tua. Karenanya jika orang tua mengambil harta anak, sekalipun tanpa izin, itu adalah hak orang tua. Hal seperti ini pernah dialami seorang sahabat Nabi SAW. Orang tuanya telah mengambil banyak hartanya, maka ia melaporkan pada Nabi SAW. Jabir bin Abdullah menuturkan, ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil habis hartaku." Rasulullah bersabda, "Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat kita kecil, semua kebutuhan kita disediakan oleh orang tua. Dan sebagai anak, kita seringkali kebablasan. Saat beranjak dewasa, kita mulai memiliki penghasilan dan harta sendiri. Kita merasa harta dari penghasilan kita itu milik kita. Maka biasanya orang tua yang mulai kehabisan harta, kita biayai atau kita tanggung. Artinya harta kita membiayai orang tua. Itu memang harta kita dan hak kita. Akan tetapi dalam agama tidaklah demikian. Harta kita, hasil kerja kita itu hak orang tua kita juga. Saat kita membiayai semua kebutuhan orang tua, itu adalah kewajiban kita, bukan sekedar kebaikan hati kita, karena memang semua hasil kerja kita itu adalah hak orang tua kita. Anak tidak bisa sombong, apalagi kalau pasangan tidak ikhlas membiayai orang tuanya. Itulah sebabnya Nabi SAW sangat menekankan masalah ini, seperti yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, anak seseorang itu termasuk jerih payah orang tersebut, bahkan termasuk jerih payahnya yang paling bernilai, maka makanlah sebagian harta anak. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW juga bersabda, seenak-enak makanan yang dimakan oleh seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak seseorang adalah termasuk jerih payahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam silsilah sahihah, bahkan Aisyah radhiyallahu anha menuturkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya anak-anak kalian adalah pemberian Allah kepada kalian, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dia memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki anak perempuan, dan Dia memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki anak laki-laki. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 49. Oleh karena itu, maka mereka dan harta mereka adalah hak kalian jika kalian membutuhkannya. Seorang anak tidak akan bisa menghasilkan apapun tanpa kontribusi orang tua, apapun itu. Meskipun hanya dalam kontribusi proses pembuahan, tetap saja itu adalah cikal bakal anak. Bahkan kalau orang tua itu tidak membesarkan, anak tidak bisa berkata, orang tua saya tidak berkontribusi apapun karena ia tak membesarkan saya. Proses membesarkan anak itu masalah lain, tapi proses anak menjadi ada itu karena orang tua. Prosesnya tidak sederhana. Hamil dan melahirkan yang tidak ringan. Itu adalah hal besar yang harus diingat sepanjang hidup manusia. Itu sebabnya orang tua memiliki posisi sangat tinggi bagi anak. Taat kepada orang tua bahkan menempati posisi kedua setelah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya,
Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Ya Rabbku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Oleh karena itu terkait dengan harta, orang tua adalah satu-satunya pihak yang bisa mengambil kembali apa yang telah diberikan pada anaknya. Padahal dalam Islam, mengambil pemberian itu dilarang. Tapi khusus orang tua, hal ini dibolehkan dalam syariat agama. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah halal bagi seseorang yang memberikan pemberian kepada orang lain untuk menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Permisalan orang yang memberi pemberian kemudian menarik kembali pemberiannya adalah bagaikan seekor anjing yang makan sampai kenyang, lalu muntah, kemudian menjilat kembali muntahannya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka semua harta kita saat ini adalah hasil kontribusi orang tua. Kita apapun adanya adalah kontribusi mereka. Menjadi hak merekalah semua harta kita. Tentu semua sesuai kebutuhan dan proporsi yang baik dalam batas-batas kebaikan dan kewajaran. Para ulama memberikan batas bolehnya orang tua mengambil harta anaknya. Pertama, harta yang diambil itu tidak memusnahkan harta dan tidak membahayakan anak. Juga bukan mengambil yang jadi kebutuhan penting anaknya. Kedua, harta yang diambil tersebut tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada anaknya yang lain atau orang lain. Maka selagi orang tua masih ada, bakti pada orang tua termasuk jalan termudah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengingatkan dalam sabdanya, "Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina." Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga." Hadis riwayat Muslim nomor 2551. Sekalipun orang tua sudah tidak ada, bakti itu tetap terus berlanjut dengan mendoakan keduanya. Inilah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Wahai Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Sementara orang tua yang masih hidup juga masih memiliki kesempatan untuk mendidik dan mengantarkan anak pada kesalehan sehingga menjadi bekal yang luar biasa di akhirat kelak. Wallahu a'lam.